Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Ibu Zuyina pada materi matematika wajib kelas 12. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang jarak titik dengan garis. Dan Ibu sudah memberikan latihan soal kepada kalian untuk dikerjakan. Nah, sekarang pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal sebagai tugas yang telah kalian kerjakan ini. Apakah sudah benar, sesuai, dan yang pasti kalian pahami bagaimana alur mencari jawabannya. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Oke, dari nomor 1 diketahui limas beraturan TABCD, panjang rusuk AB sama dengan 3 cm dan TA sama dengan 6 cm. Tentukan jarak titik B dengan rusuk TD. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah menggambar pernyataan atau soal cerita terlebih dahulu. Jadi, pada materi dimensi 3 ini, yang paling utama adalah menggambar terlebih dahulu apa yang telah ada di pernyataan atau yang ada di soal untuk ditemukan apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Oke. Jadi gambarnya seperti ini. Limas segi 4 TABCD. Kemudian yang dicari adalah jarak titik B terhadap garis TD. Berarti nanti akan kita tarik suatu garis dari titik B ke garis TD sehingga tegak lurus terhadap garis TD. Paham ya? Selanjutnya dari segitiga ini kita ambil, kita letakkan di sini, dan Ibu menyimbolkan titik X pada perpotongan dari titik B terhadap garis TD, sehingga yang akan kita cari adalah jarak B ke TD. Ibu misalkan dengan BX. Nah, karena di sini sudah jelas segitiganya adalah sama kaki karena DT dengan BT itu sama, yaitu 6 cm. Berarti otomatis alasnya ini akan saling tegak lurus terhadap garis tingginya di tengah-tengah. Kemudian dari pandangan yang lainnya, BX ini garis tinggi yang alasnya DT, kita buat garis BX tegak lurus terhadap DT. Berarti bisa kita simpulkan untuk mencari BX kita bisa menggunakan luas segitiga sebagai kuncinya. Perlu diketahui ya, penggunaan luas segitiga seperti ini hanya berlaku ketika di dalam segitiganya ini ada salah satu alas
sebagai pedoman, di mana tingginya ini tegak lurus terhadap alasnya, dan bisa kita cari tingginya dari salah satu garis tinggi yang akan kita cari. Paham maksudnya Ibu ya? Nanti untuk membedakannya, kita lihat soal berikutnya yang menggunakan rumus lain. Nah, sekarang dari gambar ini kita mencari TO dari Pythagoras antara TB dengan BO. Sama dengan akar dari 6 cm dikurangi 6 cm kuadrat dikurangi setengahnya 3 akar 2. Berarti 3/2 akar 2 kuadrat. Sama dengan 36 dikurangi 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, akar 2 kuadrat berarti 2. 9/4 dikalikan dengan 2. Nah, kita bisa membagi 2 dengan 4 ini, dibagi 2 ketemu 1, dibagi 2 ketemu 2, sehingga 36 min 9/2. Kemudian disamakan penyebutnya menjadi 2, berarti 36 adalah 72/2 dikurangi 9/2, sehingga akar dari 63/2, 63-nya bisa kita ubah menjadi 9 kali 7, kemudian akar 9-nya keluar menjadi 3, akar 7 per akar 2. Karena di bagian penyebutnya ada suatu akar, berarti kita harus merasionalkan penyebutnya dulu dengan mengalihkan penyebutnya itu sendiri. Berarti dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Sama dengan 3 akar 14 per 2. Atau 3/2 akar 14. Jadi TO-nya adalah 3/2 akar 14. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus luas segitiga. Dari alasnya BD dan alasnya DT. Untuk alas BD berarti setengah kali alas BD kali tingginya TO. Setengah kali BD kali TO. Itu hasilnya akan sama ketika kita mencari luas segitiga yang alasnya adalah DT dengan tingginya BX. Setengah kali DT atau TD kalikan dengan BX. Setengahnya sama, kita hilangkan. Kemudian BD-nya dimasukkan 3 akar 2, TO-nya adalah 3/2 akar 14, TD 6, BX-nya yang akan kita cari. Jadi di sini 3 dikali 3, 9/2, akarnya 28, kali sama dengan 6 BX. Setelah itu akar 28 bisa kita ubah menjadi 4 kali 7, sehingga 4-nya ini, akar 4 kita keluarkan menjadi 2. 2 akar 7 ya. 2-nya ini nanti dihilangkan dengan penyebutnya, berarti hilang. Sehingga tinggal 9 akar 7. Oke, paham? Sama dengan 6 BX, sehingga BX adalah 9 akar 7 dibagi 6, atau 9/6 akar 7, kemudian dibagi 3 bisa 9 bagi 3, 3, 6 bagi 3, 2. Berarti 3/2 akar 7. Sehingga jarak titik B dengan rusuk TD adalah 3/2 akar 7. Kita lanjutkan nomor 2. Nah, diketahui 5 segi 6 beraturan TABCDEF dengan panjang rusuk AB 10, AT 13,
Tentukan jarak antara titik B dengan rusuk TE. Langkah pertama kita gambar terlebih dahulu. Seperti ini gambarnya, 5 segi 6 beraturan. Rusuk AB-nya 10, AT 13. Jarak dari B dengan rusuk TE. TE, berarti dari B kita tarik suatu garis tegak lurus terhadap TE. Kita misalkan di sini perpotongannya adalah titik X. Sehingga jarak B ke TE ini kita misalkan BX. Oke. Nah, berarti kita harus mencari BT dulu. BT sudah diketahui 13 ya, sama dengan TA. Kemudian TE-nya juga sama 13. BE yang belum. BE itu berapa? BE itu adalah 20 cm karena di sini segi 6 beraturan, sehingga dari segi 6 ini dibentuk 6 segitiga kecil-kecil di dalam. Sehingga karena beraturan berarti otomatis sama, sisinya sama. 10, 10, 10. Berarti karena di sini sampai tengah ini 10, berarti sampai E ini adalah 20. B, E 20 cm. Paham ya? Kemudian kita cari TO. TO. TO-nya ini kita gambar di sini ya. Segitiganya kita letakkan di sini. BX-nya ini 13 sama kaki. Kemudian BE 20. TO ini garis tinggi yang alasnya BE. Pas di tengah-tengah karena sama kaki. Berarti kita bisa mencari TO dulu. Akar dari 13 dengan OE 10 cm. Sama dengan akar 69. Lalu kita bisa mencari BX sama dengan nomor 1 tadi ya, menggunakan luas segitiga sebagai kunci. Yang alasnya BE dan yang alasnya TE. Dimulai dari yang alas BE berarti setengah kali alasnya BE, tingginya TO. Setengah kali TO kali BE sama saja. Dibolak-balik karena perkalian hasilnya sama. Kemudian hasilnya akan sama dengan, makanya kita sama dengankan atau kita ekuivalenkan dengan alasnya TE. Setengah kali TE kali tingginya BX. Lalu setengahnya sama, bisa kita hilangkan. TO-nya kita temukan akar 69, BE 20, TE-nya 13, BX yang kita cari, sehingga BX adalah 20 akar 69 per 13 atau 20 per 13 akar 69. Gitu ya. Nah, dari sini kalian semakin harus bisa memahami antara nomor 1 dan nomor 2 dalam mencari garis tinggi atau jarak antara titik dengan garis tadi ya, menggunakan rumus luas segitiga seperti ini sebagai kuncinya. Oke. Selanjutnya kita mencari nomor 3. Nah, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang AB 10, tentukan jarak titik F ke garis AC dan jarak titik H ke garis DF. Langkah pertama kita gambar terlebih dahulu kubus ABCD EFGH-nya. Kemudian kita letakkan AB-nya 10 dan yang ditanyakan jarak titik F ke garis AC. F ke AC. Berarti kita gambar segitiga FAC. Jaraknya di sini tarik suatu garis dari titik F ke garis AC yang tegak lurus.
kita letakkan di sini ya gambarnya. Nah, di sini FO, Ibu berikan titik O, kemudian dimasukkan AF. AF ini berarti adalah diagonal bidang. 10, 10 berarti 10 akar 2. Kemudian FC juga diagonal bidang 10 akar 2, AC juga 10 akar 2. Sudah jelas ya? Jadi yang akan kita cari jarak titik F ke AC. F ke AC adalah FO. Misalkan F ke AC adalah FO. Sudah jelas karena di sini adalah segitiga sama sisi, maka kita bisa mencarinya langsung menggunakan Pythagoras. Akar dari 10 akar 2 kuadrat dikurangi OC-nya, setengahnya 10 akar 2 berarti 5 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar 10 kuadrat 100 kali akar 2 kuadrat 2 berarti 200 kurangi 5 kuadrat 25 akar 2 kuadrat berarti 2. 25 kali 2 50. Sehingga akar 150 bisa kita ubah menjadi 25 kali 6 sama dengan 5 akar 6 cm. Paham ya? Gampang soalnya. Lanjut nomor 3B. Jarak titik H ke garis DF. H ke garis DF. F-nya atas ya ini ya. DF. DF. H, DF. Berarti kita ambil segitiga DFH. Ini. HD. DH. DH ini garisnya sama dengan AE. Berarti DH ini panjangnya 10 cm. Kemudian DF dan HF. HF ini adalah diagonal bidang sisi EFGH ya, berarti 10 akar 2. Kemudian DF berarti ini diagonal ruang 10 akar 3. Kalau diagonal bidang akarnya 2, kalau diagonal ruang berarti akarnya 3 untuk kubus ya. Berarti kita gambar seperti ini. Terlihat sekali segitiganya siku-siku tepat di titik H dan sisi miringnya 10 akar 3. Yang dicari H ke DF, berarti tarik garis dari H ke DF. Sehingga di sini saya beri titik X. Yang dicari adalah HX-nya. Langsung kita menggunakan rumus luas segitiga seperti tadi, karena ini segitiga siku-siku. Jelas sekali berlaku ya. Untuk luas yang pertama menggunakan alas DF. Setengah kali alasnya DF kali tingginya HX sama dengan alas HD. Sekarang setengah kali alasnya HD, tingginya adalah HF. HD kali HF. Lalu kita masukkan DF-nya 10 akar 3, HX-nya yang akan kita cari, HD-nya 10, HF-nya 10 akar 2. Setengahnya hilang ya. Kemudian dari sini sama-sama memiliki 10 di ruas kiri dan kanan, bisa kita hilangkan lagi. Hasilnya adalah HX adalah 10 akar 2 dibagi dengan akar 3. Karena di bawah atau penyebutnya ini masih akar, berarti kita rasionalkan dikali dengan akar 3 per akar 3 sesuai dengan penyebut. Sehingga 10 akar 6 per 3. Atau 10 per 3 akar 6 cm. Sehingga HX, jarak titik H ke garis DF adalah 10 per 3 akar 6 cm. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya
Kita lihat lagi untuk nomor 4 dan 5. Nah, kelihatan jelas ya. Oke. Apa kita besarkan lagi? Ini cukup. Oke. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm. Titik M adalah titik tengah BC. Tentukan jarak M ke EG. Kita gambar dulu kubus ABCDEFGH. Rusuknya 8. M-nya titik tengah BC, berarti di sini titik M-nya. Jarak M ke EG, M ke EG, M ke EG. Tarik suatu garis sini ke lurus. Ibu beri titik X. Selanjutnya segitiganya kita ambil, kita masukkan, kita gambar di sini ya. Berarti yang kita perlukan adalah kita mencari EM dulu, GM dulu, dan EG. Nah, untuk mencari GM berarti Pythagoras antara GC dengan MC. GC-nya 8, MC-nya adalah setengahnya, berarti 4. Kita tambahkan sehingga hasilnya adalah akar 80 atau 16 kali 5. 16-nya 4, akar 5 cm. GM ketemu. Kemudian kita mencari EM. EM ini kita cari dari Pythagoras AE dengan AM. Ya. Nah, AM-nya ini hasilnya sama dengan GM. Karena sisinya 8 dan 4. 4 akar 5. AM-nya 4 akar 5. AM EA-nya berarti 8. EM-nya bisa kita cari. 8 dan 4 akar 5. Pythagoras. 8 dan 4 akar 5. Berarti 4 akar 5 kuadrat adalah 80. 64 tambah 80, 144 sama dengan 12 cm. EM-nya 12 cm. GM sudah, EM sudah, kemudian EG. EG adalah diagonal bidang, berarti 8 akar 2 cm. Berarti sudah, kita bisa memasukkan angka-angkanya di sini. Kemudian, yang paling inti di sini adalah jarak M ke EG. Adalah MX-nya. Karena di sini kita tidak bisa menggunakan rumus luas segitiga sebagai kunci, karena di sini kan hanya bisa diambil alasnya yang pertama ini, tingginya ini. Kalau kita ambil alas ini, tingginya nanti kita carinya bingung lagi. Ini dengan yang di sini ini berbeda. Yang untuk sisi EM juga sama. Berarti kita tidak bisa menggunakan rumus itu. Sehingga kita menemukannya menggunakan rumus Pythagoras antara dua segitiga EXM dan MXG. Di mana garis tingginya ini sebagai patokan utama. Berarti untuk mencari XM dari segitiga EXM, ya, mencari XM dari segitiga kiri, akar dari EM kuadrat dikurangi EX kuadrat. Akan sama hasilnya, karena XM-nya nanti sama ya di sini ya. Akan sama hasilnya dengan Pythagoras dari sisi kanan, berarti akar dari MG kuadrat dikurangi XG kuadrat atau GX kuadrat. Lalu di sini EG-nya 8 akar 2. EX itu bukan di tengah-tengah. X-nya bukan di tengah-tengah, berarti kita harus mencarinya terlebih dahulu. Kita misalkan EX-nya dengan XG-nya berapa?
Misalkan menggunakan simbol T. Gx-nya lebih panjang, berarti di sini Ibu misalkan 8 akar 2 min T dengan T ya. Karena total utamanya 8 akar 2, berarti EG ini 8 akar 2. Kalau di sini ada T, sepanjang ini adalah T, berarti XG adalah 8 akar 2 dikurangi T ya. Paham? Oke. Lalu kita masukkan seperti biasa dari sini tadi. EM kuadrat adalah 12, EX kuadratnya adalah T kuadrat, MG-nya 4 akar 5 kuadrat, GX-nya adalah 8 akar 2 min T dikuadratkan. Karena sama-sama memiliki akar di ruas kiri dan kanan sehingga bisa kita hilangkan. 12 kuadrat dikurangi T kuadrat sama dengan 4 akar 5 kuadrat dikurangi dalam kurung, jangan lupa karena di sini kurungnya dimulai dari 8 akar 2 min T, berarti ada 2 suku, harus kita kurung lagi. Kurung 8 akar 2 dikuadratkan dikurangi 2AB, 2 kali 8 akar 2 kali T, berarti 16 akar 2 T tambah T kuadrat. Lalu kita bisa mencari 12 kuadrat adalah 144, 4 akar 5 kuadrat 80, 8 akar 2 kuadrat adalah 64 kali 2 berarti 128 min 16 akar 2T plus T kuadrat. Lalu kurungnya kita hilangkan, berarti dikurangi 128 min berarti plus 16 akar 2T, kemudian min plus berarti min T kuadrat. Kemudian T-nya ini sama, tandanya sama ya. Ketika salah satu dipindah, berarti kan misalnya T kuadrat di sini min dipindah ke ruas kiri kan jadinya plus. Plus dengan min di sini habis sehingga 0 ya. Dan bisa langsung kita hilangkan. 144 sama dengan 80 dikurangi 128 adalah negatif 48 plus 16 akar 2T, kemudian 48-nya dipindah ke ruas kiri sehingga 144 ditambah 48 192 sama dengan 16 akar 2T, sehingga T adalah 192 per 16 akar 2. Masing-masing dibagi 16, hasilnya adalah 12 per akar 2. Karena di bawah atau penyebut ada akar, maka kita rasionalkan dikalikan akar 2 per akar 2, sehingga 12 akar 2 per 2. 12 bagi 2 itu 6 akar 2. Berarti T adalah 6 akar 2. Dari sini, paham ya? Nah, ini baru T, belum selesai. Yang akan kita cari adalah XM. Berarti XM bagaimana, Bu? Ya, dari salah satu sisi. Segitiga kiri boleh, segitiga kanan boleh. Kalau pengen ribet, gunakan segitiga kanan karena di sini ada 8 akar 2 min T. T-nya dimasukkan 6 akar 2 ini tadi ya. Sama saja ya. Atau menggunakan yang ini. Ibu menggunakan yang sebelah kiri karena di sini hanya T ya. Berarti langsung kita masukkan 6 akar 2. Dicari MX. Berarti MX adalah akar dari EM dengan EX. EM kuadrat 12 kuadrat kurangi EX-nya tadi T kuadrat. T-nya dimasukkan 6 akar 2 kuadrat. Berarti 144 dikurangi 72. Sama dengan akar 72 atau 36 kali 2. Hasilnya kembali ke 6 akar 2 cm. Sehingga jawabannya adalah jarak M ke EG 6 akar 2 cm. Caranya seperti ini. Oke. Selanjutnya nomor 5. Perhatikan 5 segi 4 peraturan tersebut. Jadi ada 5 segi 4 peraturan. Ada titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah AB.
titik tengahnya AB dengan AD. Berarti AB tengah-tengahnya P, AD tengah-tengahnya Q. Panjang AB 12, TA juga 12. Di sini sudah dijelaskan di soal. Kemudian tentukan jarak antara titik T dengan garis PQ. T dengan garis PQ. Kita gambar ya di sini. Ya, maaf gambarnya kurang bagus ya, karena di sini tadi Ibu lihat awalnya 12 dengan 12E, ternyata AD pun juga 12. Ini Ibu ambil dari AT. D. Kenapa Ibu ambil ATD? Karena untuk mencari TQ. TQ-nya ini berapa? Apakah di tengah atau tidak gitu ya. TA-nya 12, TD 12, kemudian AD juga 12, berarti sama sisi. Sehingga TQ tepat di tengah-tengah. Kita bisa mencari TQ akar dari 12 dengan 6. Sehingga ketemu 6 akar 3. Kemudian TP juga sama. Karena TA juga 12, TB 12, AB 12. Berarti tengah-tengah. TP di tengah-tengah. 6 akar 3 juga. And then kita mencari PQ. PQ dulu. PQ berarti Pitagoras antara 6 dengan 6 ya. Berarti 6 akar 2. Sehingga bisa kita gambar. TQ 6 akar 3, TP 6 akar 3, kemudian PQ 6 akar 2. Yang dicari jarak antara T ke PQ, berarti kita tarik garis beri titik X misalnya, sehingga yang dicari adalah TX. Nah, ini berarti gampang karena tegak lurus ya, langsung berarti kita ambil Pitagoras. 6 akar 3 dengan setengah dari 6 akar 2. 6 akar 3 kurangi 3 akar 2 kuadrat. Berarti 108 kurangi 18 akar 90. 9 kali 10 sama dengan 3 akar 10 cm. Oke, paham ya? Jadi caranya seperti itu. Dipahami pelan-pelan, diulang lagi kalau masih bingung. Videonya diputar ulang dimulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Yang nomor 1 sampai dengan nomor 5, nomor 4-nya agak rumit, jadi dipahami benar-benar. Intinya pada dimensi 3 ini adalah kemampuan kalian untuk membayangkan suatu garis dengan titik. Jadi kalau sudah kelihatan seperti ini, bisa kita cari, oh berarti untuk mencari GM, Pitagoras dari GC dengan MC, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, semoga kalian semakin bisa, semakin paham. Jangan lupa tetap belajar. Jangan melakukan hal yang tidak diinginkan oleh guru, seperti kalian mencontek dan seterusnya. Upayakan dan berusahalah untuk bisa sendiri, bisa mengerjakan sendiri, paham. Intinya matematika adalah paham. Kalau kalian paham, soal bagaimanapun, dilihat dari sisi manapun akan bisa dikerjakan jika kalian memahami intinya. Oke, Ibu akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.